Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Presence yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Aom dan T. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi dan saling melengkapi. Sudah sejak lama Aom tinggal sendirian karena orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, Aom masih memiliki seorang nenek yang tinggal jauh di desa terpencil. Aom sendiri tidak pernah bertemu dengan neneknya lagi. Di tengah kesepian yang dirasakan oleh Aom, T pun hadir di dalam kehidupan dari Aom. Beberapa hari ini, Aom sering sekali mengalami mimpi buruk bertemu dengan neneknya. Ia pun sering menceritakan mimpi yang ia alami pada T. T berpikir mungkin saja itu adalah pertanda bahwa Aom harus mengunjungi neneknya. Atas saran dari T, Aom pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah neneknya. Selain Aom dan T, akan ada 3 teman mereka yang akan ikut, diantaranya ada Non, Bubble, dan Atom. Setelah selesai mempersiapkan barang bawaan mereka, mereka pun segera berangkat ke rumah nenek Aom yang berada di sebuah desa terpencil. Ni Atom, ni Bubble, pen. Perjalanan ke rumah nenek Aom memakan waktu dari pagi hingga malam hari. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di rumah nenek Aom. Nenek Aom saat ini sedang dalam kondisi sakit. Bahkan dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Saat ini nenek Aom dijaga oleh seorang wanita bernama Buah dan anak buah yang bernama Mel. Sesampai di sana, Buah pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Buah pun mengajak mereka bertemu dengan nenek Aom yang sedang terbaring sakit di kamarnya. Selama bertahun-tahun, Buah telah merawat nenek Aom. Buah bercerita bahwa nenek Aom sering memanggil nama ibu Aom dan juga nama Aom itu sendiri. Nenek Aom pastinya sangat senang dengan kedatangan dari Aom ke tempat ini. Karena hari sudah larut malam, Buah pun meminta mereka untuk beristirahat. Sebelum tidur atau makan mandi terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju kamar mandi, Atom berpapasan dengan Non yang baru saja selesai mandi. Ketika Non akan kembali ke rumah nenek Aom, dia berpapasan dengan Mel yang bertingkah sangat aneh. Mel terlihat menari-nari seperti orang kerasukan. Non pun merasa bingung dan dia memilih untuk menghiraukannya saja. Sementara itu, Bubble tengah sendirian di tempat tidurnya merasa sangat kesepian dan juga ketakutan karena suasana di rumah itu yang sangat mengerikan. Agar dia berhenti memikirkan yang tidak-tidak, Bubble pun memilih untuk berselfie ria. Namun bukannya merasa sedikit tenang, Bubble malah melihat penampakan di foto yang ia ambil. Di saat semuanya sudah tidur, Aom tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, dia pun mendengar suara seorang perempuan yang berkata jika dia adalah leluhur dari Aom. Leluhur Aom akan selalu mengikuti Aom kemanapun dia pergi. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Aom. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Aom pun pergi menuju kamar neneknya. Di sana, Aom berniat untuk membasuh tubuh neneknya, akan tetapi neneknya malah menggenggam tangan Aom dengan erat. Tak berselang lama, datanglah Buah yang ingin memberi makan nenek Aom. Selain Buah, T juga datang menjenguk nenek Aom. Lalu Aom pun bertanya pada T, kemana pergian Non, Atom, dan juga Bubble. T menjawab bahwa saat ini mereka sedang berjalan-jalan di sekitar desa. Saat T sedang berkeliling rumah, T melihat foto lama dari keluarga Aom. Lalu Buah pun menjelaskan jika dahulu leluhur Aom serta nenek Aom adalah dukun. T pun merasa sangat terkejut karena dia baru mengetahui bahwa Aom adalah keturunan dukun. Keluarga Aom memuja sosok bernama Payatan dan keturunan keluarga Aom akan selalu dipilih menjadi dukun. Pekerjaan sebagai dukun memungkinkan mereka untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang yang menjadi dukun akan menjadi perantara kekuatan Payatan dalam menyembuhkan segala penyakit. Tapi dalam silsilah keluarga Aom, laki-laki tidak diizinkan untuk menjadi dukun. Hanya perempuan saja yang harus menjadi dukun. Perempuan yang menjadi dukun diharuskan mengasingkan diri dari kehidupan sosial.
Jika terdapat seorang pria yang dengan berani menemani sosok dukun itu, maka leluhur dan payatan akan marah lalu akan membunuh si pria tersebut. Setelah menjelaskan segalanya, Buah pun menyiapkan makan untuk Aom dan juga Ti. Malam harinya memperlihatkan Atom, Non, dan Bubble yang dalam perjalanan kembali ke rumah nenek Aom setelah selesai berkeliling daerah itu. Di dalam perjalanan mereka mengalami beberapa kejadian aneh seperti berpapasan dengan mobil yang tidak ada pengemudinya, hampir menabrak seorang pria tapi ketika dicek sosok pria itu menghilang, dan juga penampakan nenek Aom berada di dalam mobil mereka. Ketika jalan-jalan tadi, Bubble mengalami luka pada kakinya dan sampai di rumah, Bubble langsung membersihkan luka pada kakinya tersebut. Selain itu, mereka bertiga juga menceritakan kisah mistis yang mereka alami di perjalanan pulang tadi pada Ti. Percakapan mereka ternyata didengar oleh Buah. Buah menjelaskan bahwa tempat di mana mereka bertemu arwah itu adalah tempat yang biasa digunakan untuk membuang mayat. Sementara itu, di tempat lain, Aom terlihat tidak bisa tidur. Di kamarnya, Aom pun iseng membuka sebuah kotak yang di dalamnya berisi catatan dukun milik neneknya. Aom pun mulai membaca catatan itu serta melihat foto-foto dari para dukun terdahulu. Keesokan harinya, Ti mengajak Aom untuk jalan-jalan keliling daerah tersebut. Pemandangan di tempat itu sangatlah indah hingga membuat Aom dan Ti merasa sangat takjub. Setelah sekian lama menjalin hubungan pacaran, Ti akhirnya memutuskan untuk melamar Aom saat itu juga. Aom pun merasa sangat senang dengan hal itu dan tanpa banyak berpikir, Aom pun langsung menerima lamaran tersebut. Untuk merayakan lamaran itu, Aom, Ti, Atom, Non, dan Bubble akan pergi jalan-jalan ke kota terdekat. Sesampai di rumah, mereka disambut dengan jamuan makan siang yang dibuat oleh Buah. Ketika sedang makan siang bersama, Buah terkejut mendengar bahwa Ti telah melamar Aom. Rencananya mereka semua akan kembali ke Bangkok besok hari agar Aom dan Ti bisa secepat mungkin menyiapkan upacara pernikahan mereka. Tapi bukannya merasa senang dengan berita bahagia tersebut, Buah malah terlihat marah. Hal itu tentu membuat Ti dan Aom merasa tidak enak. Kemudian Aom pun bercerita pada Ti tentang dirinya yang sering mendengar suara bisikan seseorang. Bisikan itu terus memaksa Aom untuk menjadi dukun dan meneruskan tradisi keluarganya sejak lama. Akan tetapi Aom masih tidak mengerti akan hal tersebut. Ti pun meminta Aom untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Malam harinya ketika semuanya sudah tertidur, Non merasa ada sosok wanita tua yang mendekat ke arah Bubble. Paginya, Aom, Ti, Non, dan Atom mulai membereskan barang-barang mereka karena hari ini mereka akan kembali ke Bangkok. Di saat semua orang sedang sibuk, anehnya Bubble terlihat masih tidur dan dari raut wajahnya Bubble seperti kesakitan. Selain itu, luka pada kaki Bubble juga terlihat semakin lama semakin memburuk. Atom pun segera memberitahukan hal itu pada Ti serta Non bahwa Bubble sedang dalam keadaan yang sakit. Mereka harus sesegera mungkin membawa Bubble ke rumah sakit. Sialnya mobil Ti kehabisan bensin sehingga mereka harus membeli bensin terlebih dahulu. Dengan cepat, Non pun segera pergi membeli bensin dengan menggunakan sepeda menuju desa terdekat. Ketika membeli bensin, Non bercerita pada penjual bensin tentang dirinya yang saat ini berada di rumah nenek Aom. Seketika hal itu membuat si penjual bensin merasa bingung. Dia pun mulai bercerita bahwa sebenarnya nenek Aom telah lama meninggal dunia. Tidak hanya nenek Aom saja, Buah dan Mel juga sebenarnya telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Karena kematian Buah dan Mel, nenek Aom pun menjadi terlantar dan pada akhirnya nenek Aom pun meninggal dunia. Mendengar hal itu, sontak membuat Non pun merasa sangat terkejut. Jadi selama ini yang ada di rumah itu adalah arwah dari nenek Aom, arwah Buah, dan arwah Mel. Dengan tergesa-gesa, Non segera pergi untuk memberitahukan hal itu pada yang lainnya. Di tempat lain, Aom merasa kasihan pada Bubble yang sedang sakit keras. Buah menjelaskan bahwa luka Bubble sedang dimakan oleh para arwah dan jika dibiarkan begitu saja, Bubble bisa meninggal dunia. Buah pun sangat berharap Aom mau melanjutkan tradisi dalam keluarganya yaitu menjadi dukun. Atas saran dari Buah, Aom pun berniat untuk melakukan ritual pengobatan untuk menyembuhkan Bubble. Lalu Aom pun mulai menyadari jika dirinya adalah orang yang terpilih untuk menjadi penerus dukun payatan. Selama beberapa hari ini, Aom sering mendengar bisikan dari para leluhurnya yang meminta Aom untuk menjadi dukun.
Awalnya Aom tidak mau menjadi dukun, akan tetapi buah mulai memasak Aom supaya Aom mau menjadi dukun. Aom yang merasa itu adalah takdirnya akhirnya mau melakukan ritual pengangkatan sebagai dukun bersama dengan para dukun lainnya. Dalam ritual itu, payatan akan merasuki tubuh Aom. Aom nantinya akan menjadi perantara bagi kekuatan payatan agar bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Setelah melakukan ritual itu, Aom pun segera mengobati Bubble. Berkat Aom, Bubble pun dapat diselamatkan dari penyakit tersebut. Setelah kejadian itu, Aom kini tidak boleh meninggalkan desa itu, dan dia harus menghabiskan seluruh hidupnya menjadi seorang wanita tanpa suami. Meskipun suatu hari Aom akan memiliki anak, dia tetap tidak boleh tinggal bersama dengan suaminya. Dahulu ibu Aom juga menolak untuk menjadi dukun, dan dia pun tinggal bersama suaminya serta Aom. Tapi suatu hari leluhur ibu Aom tidak senang melihat ibu Aom tinggal bersama dengan suaminya, dan ibu Aom menolak untuk menjadi dukun. Maka dari itu leluhur ibu Aom langsung merasuki tubuh ibu Aom, dan dia dengan tega membunuh suaminya. Ibu Aom pun merasa sangat bersedih, dan pada akhirnya ibu Aom melakukan bunuh diri akibat perasaan bersalah. Sejak saat itulah Aom menjadi anak yatim piatu. Dari kisah orang tua Aom, kemungkinan besar Aom tidak akan bisa menikah dan hidup bahagia bersama dengan Ti. Apabila Aom tetap melaksanakan kehendaknya, maka nyawa Ti akan menjadi taruhannya. Aom sebenarnya tidak rela melepaskan Ti begitu saja, tapi karena Aom tidak ingin Ti terluka, Aom pun harus rela melepas Ti. Akhirnya dengan perasaan yang sedih, Aom pun tetap berada di desa sementara Ti kembali ke kota bersama dengan yang lainnya. Sin akhir memperlihatkan Aom yang hidup dalam kesepian sebagai seorang dukun. Dalam hatinya, Aom masih sangat mencintai Ti dan sebenarnya dia ingin menikah dengan Ti. Tapi karena kewajibannya sebagai seorang dukun, dia rela meninggalkan seseorang yang dia cintai. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.